Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi materi yang kemarin ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Seperti itu. Jadi kegunaan turunan itu ada 4 nanti yang akan kita bahas. Nah, yang pertama untuk hari ini kita membahas mengenai gradien atau kemiringan garis singgung. Jadi gradien garis singgung gitu ya. Jadi dulu waktu kelas 11 kan sudah mempelajari turunan juga ya. Nah, sama sebetulnya, cuma di sini fungsinya adalah fungsi trigonometri. Jadi gradien garis singgung di sini disimbolkan sebagai M dari suatu kurva fx. Nah, fx-nya ini adalah fungsi trigonometri ya. Di titik A, B itu dapat dicari dengan menggunakan rumus M sama dengan f aksen A. Nah, A di sini adalah titik singgungnya, titik singgung di x-nya, seperti itu ya. Jadi dicari dulu turunannya, kemudian dimasukkan A-nya. Nah, kalau misalkan di soalnya ditanyakan persamaan garis singgungnya, nah itu pakai rumus ini, Y min B sama dengan MX min A. Jadi ini adalah rumus persamaan garis singgung, dengan A dan B nya adalah titik singgungnya. Nah, ini tadi rumus mencari gradien, ini mencari rumus persamaan garis singgung. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada grafik fungsi fx, ini yang biru ini adalah grafik fungsi fx. Kemudian ada titik A, B di sini. Nah, garis singgungnya ini adalah garis singgungnya. Nah, seperti itu ya. Contoh misalkan, tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan sin x plus 2 di titik yang berabsis pi per 3. Kemudian yang kedua, tentukan persamaan garis singgung kurva gx sama dengan cos 2x di titik pi per 4,0. Jadi yang nomor 1 ini dicari gradiennya saja. Kemudian yang nomor 2 ini yang ditanyakan persamaan garis singgungnya. Seperti itu ya. Kita cari yang nomor 1 dulu. Gradien garis singgung fx sama dengan sin x plus 2 berabsis. Nah, absis itu adalah x-nya. Jadi x-nya sama dengan pi per 3. Nah, langkah yang pertama itu kita cari dulu turunan dari fx atau f aksen x-nya. Sin x diturunkan kan jadi cos x ya. Ditambah 2 diturunkan kan 0. Jadinya f aksen x-nya sama dengan cos x. Nah, setelah ketemu f aksen x-nya, kemudian dimasukkan x-nya sama dengan pi per 3. Nah, jadi m sama dengan f aksen pi per 3, x-nya diganti dengan pi per 3. Jadi cos pi per 3. Cos pi per 3 itu sama dengan setengah. Jadi gradien garis singgungnya itu adalah setengah. Seperti itu ya. Nah, ini untuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, persamaan garis singgung gx sama dengan cos 2x di titik pi per 4,0. Caranya hampir sama seperti tadi, dicari dulu gradiennya dengan menurunkan dulu. Turunan dari cos 2x itu kan min 2 sin 2x ya. Nah, baru dicari gradiennya. Gradiennya sama dengan g aksen x-nya kan di sini pi per 4. Jadi dimasukkan pi per 4-nya. G aksen pi per 4 sama dengan min 2 sin 2 kali pi per 4 kan pi per 2 ya. Sin pi per 2 itu sama dengan 1 dikali min 2 kan hasilnya min 2. Nah, ketemu gradiennya sama dengan min 2. Nah, setelah ketemu gradiennya, dimasukkan ke rumus persamaan garis singgung yang tadi. Y min B sama dengan MX min A. Seperti ini ya. Tinggal dimasukkan B-nya di sini 0. Berarti Y min 0 sama dengan M-nya tadi min 2 kali X min X-nya adalah A-nya adalah pi per 4. Seperti itu. Kemudian disederhanakan. Y dikurangi 0 itu Y min 2 kali X min 2X min 2 kali min pi per 4. Min kali min kan jadinya plus
pi per 2. Nah, ini adalah persamaan garis singgung Gx di titik pi per 4,0 seperti itu ya. Nah, mudah sekali kan ya. Oke, ini untuk gradien garis singgung dan persamaan garis singgung. Oke, kemudian selain garis singgung, pada bagian ini juga dibahas mengenai garis normal. Apa itu garis normal? Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva. Oke, jadi garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva di titik yang sama. Misalkan gradien garis singgung kurva itu adalah M1, kemudian gradien garis normalnya itu adalah M2, maka M2 ini sama dengan min 1 per M1. Oke, jadi dicari dulu M1-nya, kemudian nyari M2-nya. Dan persamaan garis normal itu dirumuskan seperti ini. Sama seperti garis singgung, tapi M-nya pakai M yang kedua ini, pakai M2. Atau boleh pakai yang rumus ini. Oke, AB-nya adalah titik singgung kurva. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada grafik fungsi fx, kemudian ada titik A, B di sini, garis singgungnya yang merah ini. Nah, garis normal itu garis yang tegak lurus dengan garis yang merah ini, seperti ini. Ini adalah garis normal kurvanya di titik A, B, seperti itu ya. Oke, ilustrasinya paham ya? Nah, sekarang contoh misalkan, tentukan persamaan garis normal kurva Y sama dengan 2 sin 2x di titik yang berabsis Pi. Oke, absisnya Pi. Nah, langkah yang pertama kita turunkan dulu. Turunan dari 2 sin 2x itu kan 2 kali 2 cos 2x ya. Oke, benar ya. Ini sama dengan 4 cos 2x. Nah, ini adalah turunannya. Kemudian absisnya tadi kan pi. Berarti masukkan ke sini, x-nya diganti dengan pi. M1 sama dengan 4 cos 2 pi. X-nya diganti pi ya. Nah, cos 2 pi itu kan 1, jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, ini adalah M1-nya. Kemudian dimasukkan ke sini dulu untuk nyari B-nya. B-nya kan belum ada, ini kan cuma A-nya aja ya, ini kan baru X-nya aja. Dimasukkan ke sini untuk nyari B-nya. Jadi 2 sin 2pi sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. Sin 2pi itu kan 0 ya, dikalikan 2 kan hasilnya 0 juga. Nah, baru ke persamaan garis normalnya. Jadi, Y dikurangi B, B-nya ini, B-nya itu 0, sama dengan min 1 per M1, X min A. A-nya adalah absisnya, di sini, Pi. Seperti itu ya. Kemudian disederhanakan, Y dikurangi 0 itu Y, min 1 per M1. M1-nya tadi kan 4, jadi min 1/4 kali X min Pi. Nah, kalau sudah seperti ini, tergantung misalkan pilihan ganda gitu ya, tergantung pilihannya. Boleh seperti ini atau disederhanakan, dikalikan seperti ini. Nah, terserah kalian nanti. Sampai sini boleh, kalau misalkan urean ya, sampai sini boleh, atau mau sampai sini juga boleh, seperti itu. Tapi kalau pas pilihan ganda, disesuaikan dengan pilihannya. Oke, sangat mudah ya. Oke, buat latihan kalian, silahkan kerjakan 3 soal ini. Oke, silahkan dikerjakan di buku kalian, kemudian nanti diupload ya maksimal jam 1 siang. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.